Tapi ini nih uniknya, saya tuh pernah ketemu klien, ibu rumah tangga, seorang intuiting gitu ya. Saya lupa intuiting introvert atau intuiting extrovert, dia itu kerjanya di bidang keuangan. Bisa dipastikan ya. Nama saya Karin Ati, panggil aja Kak Karin. Alhamdulillah saat ini sudah certified Stephen promoter Stephen Family, terus juga sudah certified Speak to Change for professional trainer, yang dimana sudah certified juga level 4 BNSP ya. Kemarin itu belum lama ini, alhamdulillah. Dan sudah certified beberapa tematik di Stephen, ada profesi, parenting, tafis, bisnis, ya. Dan alhamdulillah sudah berpengalaman gitu kan memberikan konsultasi serta tes lebih dari ratusan klien gitu ya. Nah, terus kalau pendidikan, alhamdulillah kuliah di IPB waktu itu ilmu keluarga dan konsumen. Mungkin ada teman-teman yang dari IPB ya, atau nanti mau masuk IPB. Nah, kita satu alma mater nih ya. Oke, itu aja mungkin perkenalannya. Kira-kira ada yang mau kenalan lagi? Ya, mungkin lebihnya nanti bisa ya di balik layar. Oke, tadi saya sudah menyapa satu-satu dan selamat datang buat kakak yang baru bergabung ya. Nah, kalau gitu, hmm, tapi sebelumnya saya mau tanya dulu nih, kakak asal dari mana? Kalau saya asalnya tuh dari Depok ya, lahir di Depok, besar di Depok gitu ya. Jadi udah Depok banget nih. Tapi saat ini stay di Jakarta Timur gitu. Tadi ada yang dari Cibinong juga ya, dari Cibinong, terus ada yang dari Karawang, ya, Kak Adi, terus Kak Fahmi dari Pekanbaru, Masya Allah, Sumatera ya. Terus Udah nyampe mana lagi? satunya. Boleh, silakan kakak yang belum nyebutin domisilinya dari mana, boleh dong di-spill ya di kolom chat ya. Kira-kira dari mana aja nih? Ada yang Jabodetabek, luar Jabodetabek, ya tadi Sumatera tuh, Kak Adi ya, sama Kak Adi sama Kak Fahmi yang luar Jabodetabek. Ada dari Kalimantan, Sulawesi, NTB, Maluku atau Papua ya, wilayah-wilayah timur. Aceh Kak Anis, Masya Allah dari ini ya, Pulau Ujung Sumatera. Kak Farah juga Aceh, Masya Allah. Salam kenal ya buat Kak Anis dan Kak Farah. Lalu ada Kak Nurudin dari Jaktim. Wah, kita dekat nih Kak ya. Jaktimnya di mana Kak? Kalau saya di Setu Cipayung ya, dekat Mabes TNI. Nah, oke, sip-sip. Ya, oke. Siap. Baik, terima kasih banyak kakak semuanya yang sudah berpartisipasi ya. Biar Zoom kita malam hari ini tuh aktif gitu ya. Boleh silakan kalau misalnya kakak nanti ada pertanyaan atau diskusi langsung saja disampaikan ya. Nanti dibantu sama Kak Leni juga sebagai MC-nya. Oke, mungkin itu saja ya, cukup ya perkenalannya. Nah, sekarang kita lanjut nih, masuk materinya. Nah, sebelum itu mungkin boleh dong ditulisin harapannya, kira-kira pengen ikutan Zoom malam ini tuh mau apa gitu ya. Tadi sudah di-spill ya sama Kak siapa nih? Kak Hafiza ya? Oh ya Kak Hafiza benar. IEA. Harapannya biar lebih jago atur uang Kak. Aman masa kini dan akan datang. Wah mantap nih ya. Intuiting orientasinya masa depan. Nah kalau kakak yang lain gimana nih? Apa sih harapannya ya tujuannya ikutan Zoom meeting kali ini? Karena jangan sampai kita ikutan Zoom meeting ini tuh kosong melompong gitu ya. Cuman sekedar dengerin udah gitu ya. Harapannya kan kita tuh bisa tahu, bisa paham, dan bisa mengaplikasikannya. Boleh, silakan sharing sekarang juga nih ya di kolom chat. Bisa manage keuangan Kak? Oh iya, pasti ya. Karena dari judulnya aja tuh ya karena pengen bisa atur keuangan Kak gitu ya. Apalagi sudah tes Steven gitu ya. Pengen lebih mantep lagi. Oke, mantep, cakep. Kira-kira ada yang lain? Punya pendapat lain? Lebih bijak membelanjakan uang. Oke, terima kasih Kak Nila dan Kak Nirmala buat jawabannya ya. Ada lagi kira-kira? Mungkin nggak jauh-jauh ya dari itu pastinya ya.
pengen bisa lebih bijak, lebih bisa memanage gitu kan ya. Nah, pertanyaannya sebelum kita membahas lebih dalam gitu ya, siapa di sini yang masih khawatir ya terkait masalah keuangan? Ayo, boleh siapa nih? Kira-kira di sini siapa yang masih khawatir gitu ya? Awal bulan gajian senang dapat notif gitu ya. Tapi belum beberapa hari kemudian udah menipis. Wah, itu tuh gimana tuh ya? Gitu kan ya. Nanti ke depannya gimana nih gitu ya sampai akhir bulan. Awal bulan aja udah menipis padahal baru gajian gitu ya. Siapa di sini masih khawatir atau misalkan mungkin ada teman-teman di sini yang masih kuliah, masih sekolah gitu ya. Yang dimana tuh keuangannya masih bergantung ya sama keluarga gitu ya. Kiriman dari orang tua setiap bulannya atau setiap minggunya gitu kan ya. Nah, itu gimana ya caranya nih ngatur-ngaturnya gitu kan. Nah, kira-kira kalau misalkan masih banyak yang khawatir, berarti Zoom meeting kali ini tepat banget ya kakak-kakak dan teman-teman ikutin semuanya gitu kan. Oke. Di sini jawaban lain tadi dari Kak Nur Al-Hidayah, mau dijadikan modal usaha kakak tapi nggak tahu caranya. Wah, gimana tuh Kak kalau udah seperti itu? Oke, pengen bisa mutar uang biar produktif. Masya Allah, cakep. Kak Rian mau tahu cara FE mengontrol keuangan. Oke, cakep ya. Nah, buat teman-teman yang masih khawatir sama masalah keuangan, tenang ya. Nggak usah khawatir gitu ya. Kita bakal kupas malam hari ini. Dan siapa di sini yang pengen hidupnya tuh puas ya dan bisa jitu mengatur keuangan, boleh silakan cung tangannya ya. Cung cung cung. Oke. Nah, tapi saya pengen membawa teman-teman ya. Ada beberapa kondisi, kira-kira teman-teman bisa memilih nih, kira-kira teman-teman tuh ada di posisi yang mana ya. Jadi ada 4 kondisi di mana di sini ada sumbu X dan sumbu Y ya. Di mana sumbu X ini mengkondisikan hidup kita tuh yang puas gitu ya. Dan sumbu Y-nya gitu ya. Itu sumbu X yang cerdas finansial sedangkan sumbu Y-nya adalah yang hidup puas gitu ya. Nah, jadi gini, maksudnya kondisi di mana ketika teman-teman gitu ya cerdas finansial gitu ya dan hidupnya puas gitu ya. Ini semacam action dan result yang teman-teman dapetin ya. Yang dimana ini ada 4 kondisi gitu kan ya. Kondisi yang pertama gitu ya, itu ketika teman-teman mungkin nggak cerdas secara finansial ya. Dan dampaknya gitu ya, teman-teman jadinya merasa hidupnya nggak puas gitu ya. Contoh misalkan nih gitu ya, teman-teman eh, seorang karyawan gitu kan awal-awal dapat gaji di awal di apa di tanggal gajian gitu. Tapi tiba-tiba di awal bulan gajiannya udah ludes begitu aja. Sehingga buat ke depannya gitu ya bingung, stres sendiri gimana nih gitu kan ya. Apalagi ketika menghadapi hal-hal darurat, butuh dana-dana darurat gitu kan ya. Ujung-ujungnya apa? Jadinya hutang gitu ya. Nah, itu kondisi di mana teman-teman yang belum sadar finansial, belum cerdas secara finansial sehingga gitu ya belum merasa puas hidupnya gitu, apalagi belum merasa financial freedom. Atau teman-teman merasa teman-teman ini belum cerdas secara finansial, tapi udah puas sama hidupnya, ya. Maksudnya gimana? Hmm, kalau misalkan nih ya, teman-teman eh mungkin udah tahu gitu ya, apa namanya? Mungkin sekarang teman-teman nggak sadar gitu bahwasannya kita tuh perlu lah cerdas secara finansial ya. Tapi eh apa namanya teman-teman merasa ya enjoy-enjoy aja gitu ya dengan apa namanya uang yang teman-teman pakai gitu ya. Tapi teman-teman tuh merasa bahwasannya uang yang teman-teman pakai tuh nggak tahu gitu ya. Ini tuh sebenarnya udah tepat belum sih aku menggunakannya gitu ya? Apa jangan-jangan belum tepat gitu kan? Nah, contohnya misalkan kayak gini, teman-teman yang orang feeling gitu ya, mungkin kalau misalkan orang feeling itu dalam mengatur keuangan ya, dia memang tipikal ada orang yang pengen itu membahagiakan orang lain gitu kan. Nah, kira-kira ketika dia membahagiakan orang lainnya itu gitu ya, apakah sudah tepat gitu ya? Takutnya ketika dia berlebihan jadinya bablas gitu. Atau teman-teman di kondisi ketika teman-teman sudah cerdas finansial gitu ya, tapi teman-teman belum merasa
puas sama hidupnya. Nah, ini tuh udah tahu bahwasannya penting nih kita tahu cerdas secara finansial, bagaimana mengatur keuangan dengan baik gitu ya. Tapi nggak dilakukan, nggak dijalanin, atau caranya salah gitu. Sehingga gitu ya, ya hidupnya gitu-gitu aja, ya finansialnya masih berantakan. Atau teman-teman ada di kondisi saat ini cerdas secara finansial dan juga hidupnya tuh puas gitu. Jadi dia sudah tahu gitu ya, paham pentingnya cerdas finansial, dia terapkan ya, dia praktekkan dan dia merasa hidupnya udah, puas gitu karena sudah tepat ya menjalaninya. Nah, kira-kira teman-teman yang mana nih posisinya? Mau yang pertama, yang kedua, yang ketiga, atau yang keempat? Nah, kalau misalkan masih di posisi satu, 2, dan 3 gitu ya, berarti gitu ya, yuk kita lanjutin Zoom meeting kita malam hari ini. Kalau misalkan ya udah di posisi nomor 4 berarti nggak perlu ya. Enggak gitu ya. Oke, jadi malam ini tujuan kita pengen semuanya ada di posisi nomor 4. Mau atau mau banget nih? Setuju nggak? Setuju ya? Iya, jadi kita pengen gitu ya cerdas finansial dan kita juga hidupnya merasa puas gitu loh. Kita bisa mengatur keuangan, memanage keuangan sebaik mungkin dan kita pun bisa gitu ya merasakan hidup yang puas dengan financial freedom yang kita lakukan gitu. Nah, tapi gimana caranya, Kak? Nah, mulai ikuti jurus mengatur keuangan tanpa khawatir sesuai kepribadian diri kita. Nah, tapi kita mulai dari apa itu cerdas finansial. Menurut teman-teman di sini, ya, kira-kira apa nih cerdas finansial itu? Ya, boleh mungkin ada yang udah tahu ya, yang bisa mengatur keuangan pastinya, bisa memanage, bisa menggunakan dengan bijak ya. Nah, jadi memang cerdas finansial itu secara kepribadian gitu ya, bahwasannya dia paham ya, bagaimana pengelolaan keuangan yang efektif, yang nggak hanya bergantung pada pengetahuan finansial aja, tapi juga harus sesuai nih ya, sama setiap karakter dari setiap individu. Karena kalau kita lihat setiap orang itu berbeda ya dalam memandang uang. Nah, nanti akan dibahas lebih dalam lagi. Nah, terus teman-teman tahu nggak nih bedanya orang yang cerdas finansial dengan yang nggak cerdas finansial? Ya, jadi, nah teman-teman bisa memilah-milah juga ya. Kira-kira nih aku masih di posisi yang mana ya? Jadi buat teman-teman gitu ya, bedanya cerdas finansial dengan tidak cerdas finansial dari pengeluarannya ya. Dia terkendali gitu. Jadi dia tahu gitu ya mana yang buat pengeluaran, mana yang buat kebutuhan dasar atau yang urgent gitu kan. Dia juga mungkin tahu gitu memilah-milah prioritasnya, mana yang lebih penting, mana yang nggak penting gitu. Sedangkan mungkin kalau yang belum cerdas secara finansial gitu ya, ya dia nggak pakai pikir pandang bulu gitu ya, ya keluarin aja gitu ya. Nah, untuk investasi dan tabungan, mungkin buat orang yang sudah cerdas finansial, dia tahu nih gitu ya, bahwasannya nanti ke depannya itu butuh dana-dana gawat, darurat, atau dana-dana penting gitu ya, yang dimana nggak sedikit gitu ya uang yang dibutuhkan, banyak gitu kan. Maka buat teman-teman yang sudah cerdas finansial, berarti dia sudah terencana, dia sudah memikirkan gitu ya dalam 5 tahun ke depan, atau mungkin dalam seminggu, sebulan, setahun gitu ya, ada gitu ya uang yang dia simpan gitu untuk dia jadikan tabungan atau investasi. Dan buat teman-teman yang mungkin belum cerdas secara finansial, dia masih spekulatif, masih mengira-ngira, masih menimbang-nimbang gitu. Jadi masih ngawang-ngawang gitu ya. Dan secara kepuasan tentunya nih gitu ya, orang-orang yang sudah cerdas finansial, dia sudah puas sama hidupnya gitu ya. Karena dia sudah nggak pusing, nggak stres gitu ya, masalah keuangan harus cari sana sini atau ngutang sana sini gitu ya, dia sudah nggak bingung. Dan mungkin buat orang-orang yang belum cerdas secara finansial, dia merasa hidupnya masih penuh tekanan gitu ya, masih stres gitu ya, atau bahkan mungkin merasa hidup orang lain gitu ya, atau rumput tetangga tuh lebih hijau dibandingkan dia gitu. Nah, jangan sampai seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Nah, gimana nih caranya? Ya, jadi dalam mengatur keuangan gitu ya, ada rumusnya teman-teman ya. Rumusnya itu adalah G2 ya. Apa kira-kira G2 ya? Jadi gampang banget nih, mudah diingatnya ya. J-nya itu adalah jurus gue banget. Jadi kenali tipe karakter dominan dalam diri teman-teman dengan metode Stephen. Karena sesuai dengan judulnya juga ya, kita eh, di sini ala Stephen gitu. Mungkin teman-teman yang belum tes Stephen nggak apa-apa ya, sambil menyimak sambil
dipahami baik-baik aja dulu ya. Gitu. Tapi kalau sudah tahu Steven, alhamdulillah gitu ya. Walaupun belum tes Steven, nggak apa-apa. Nah, itu tadi ya. Yang pertama adalah jitu, J-nya adalah jurus gue banget. Jadi maksudnya tuh dia mengenali ya karakter dirinya dia, gitu ya. Terus yang kedua adalah identifikasi 4 pos. Jadi di sini memetakan gitu ya. Mana yang kebutuhan, mana yang keinginan, mana yang investasi, dan mana yang buat tabungan. Jadi petakan 4 pos pengeluaran gitu. Setelah dia udah kenal sama dirinya, dia mulai memetakan itu. Lalu yang ketiga, Kebutuhan, T-nya keinginan, adalah, investasi dan tabungan. Hei, gajiku mek 500.000, apa sing nanti ditabung? maaf, kalau dimut dulu ya. Nah, yang ketiga adalah T-nya itu terapkan. Nah, ya. Jadi di sini sudah mulai menerapkan nih ya rencana keuangan sesuai dengan tipe karakternya sendiri-sendiri gitu. Dan yang U-nya itu adalah ukur kemajuan, maksudnya adalah evaluasi ya secara berkala gitu ya. Apa yang sudah diketahui, dijalankan gitu ya, dipetakan sehingga kira-kira nanti di akhir bulan gitu ya atau setiap laporan eh, pengeluarannya gitu ya, itu tuh sesuai itu sama yang direncanakan. Nah, kita bahas satu persatu dari cara jitu ini. Nah, teman-teman tadi ya, yang pertama J itu jurus gue banget. Jadi di situ mengenali karakter kepribadian teman-teman gitu ya. Nah, kita di sini pakai metode Steven. Jadi pastinya gitu, yang gak jauh-jauh dari namanya mesin kecerdasan atau belahan otak dominan yang kerap kita gunakan. Itu ada apa aja? Ada akronim dari Steven ya, sensing, thinking, intuiting, feeling, sama insting. Nah, boleh dong teman-teman di sini spill ya. Teman-teman hasil tes Steven ini apa nih? Tadi udah beberapa yang spill ya dari rename-nya namanya gitu kan. Boleh silakan teman-teman itu hasil tes Steven ini apa? Nanti sambil kita ini juga ya membahas satu persatu. Oke, ini Kak Anis IE, lalu Kak Rian FE, Kak Farah SI, Kak Nur TE, IE. Wah, Masya Allah banyak sekali nih yang intuiting ya. Luar biasa. Ada SI juga, ada thinking, insting. Wah, oke. TE, IE, IE, II. Masya Allah luar biasa ya. Malam hari ini rame sama intuiting nih. Karena memang intuiting suka kali ya. Berguru ikut-ikut kelas-kelas gitu. Oke, ini berarti yang belum ada. Oh, semuanya ada ya, berarti lengkap ya. Steven ya. Oke, mantap nih. Tapi malam ini hari ini didominasi sama intuiting. Luar biasa ya. Keren banget nih intuiting. Oke, nah ini dia 5 mesin kecerdasan yang kita tahu menjadi belahan otak dominan dari setiap orang gitu ya. Nah, kira-kira ada yang bisa nebak nggak nih? MK saya apa? Mungkin ada yang udah tahu ya. Iya, saya ini MK-nya thinking. Thinkingnya thinking introvert golongan darah O. Gitu. Oke, itu dia ya. Mesin kecerdasan yang akan kita gunakan dalam memetakan eh, mengatur keuangan setiap orang itu seperti apa. Oke, ya. Nah, tadi dalam mengenali karakter yang gue banget, ya jurus gue banget, kita harus paham nih ya, bahwasannya setiap mesin kecerdasan itu tuh punya karakter yang berbeda-beda. Pertama, mungkin orang sensing nih ya. Orang sensing itu tipikal orang yang praktis, ya, yang detail, dan dia mengutamakan stabilitas. Jadi dalam hal dia memandang uang pun pasti akan sangat berbeda gitu ya dengan mesin kecerdasan lain. Yang dimana sebagai seorang sensing gitu ya, yang pengennya praktis gitu ya, dia butuh eh, sesuatu yang memang ada contoh arahan gitu kan dalam mengerjakan sesuatu gitu, atau dalam mengupayakan sesuatu. Detail memang orangnya ya, orang-orang sensing ini gitu kan ya, apalagi dalam mengelola keuangan. Makanya memang kalau dari semua mesin kecerdasan itu sebenarnya paling cocok dan direkomendasikan ya untuk ambil jurusan keuangan adalah orang sensing karena memang orangnya juga teliti, detail gitu kan. Dan dari semua mesin kecerdasan orang sensing lah yang paling suka sama duit. Ya, setuju nggak nih orang sensing ya? Mungkin semua orang suka duit, suka. Saya juga suka duit ya. Siapa sih yang nggak suka duit gitu kan ya? Tapi dalam menggunakan uangnya gitu ya, dan dalam kesukaannya itu biasanya orang sensing paling suka gitu ya. Nah, tipikal orang yang sangat ini ya mengutamakan hal-hal konkret gitu, hal-hal yang pasti gitu. Maka dalam dia
memandang uang juga dia tipikal orang yang eh, butuh sesuatu yang nyata gitu loh. Contohnya mungkin kayak ketika dia mau mengambil keputusan untuk berinvestasi gitu ya, maka dia butuh sesuatu yang nyata juga, misalkan aset nyata kayak properti gitu, dan mengutamakan stabilitas ya. Jadi dia akan memilih pekerjaan yang memang pasti gitu loh, menghasilkan ya, yang setiap bulannya ada gitu kan ya, ada tunjangannya, ada biaya operasionalnya atau mungkin ada hal-hal lainnya gitu. Jadi sesuatu yang pasti gitu. Nah, itu dia. Lalu thinking gitu. Identiknya dengan orang yang logis gitu kan ya, analitis dan jangka panjang ya. Memang dalam membuat keputusan keuangan bagi orang thinking itu tuh tipikal orang yang memang sangat-sangat mengandalkan logikanya ya. Apalagi didukung dia orang yang pandai berhitung gitu ya. Dan hitungnya itu tuh nggak hanya tentang angka-angka ya teman-teman ya, atau data-data ya, tapi perhitungannya itu tuh dalam hal apapun ya. Ketika mungkin dia memilih barang gitu ya, pasti dia akan memperhitungkan segala halnya. Dari kualitas barangnya, dari harganya, lalu dari review-reviewnya, lalu jenis produknya, terus dari toko A, toko B, toko C-nya gitu ya. Itu segala hal dia perhitungkan gitu loh ya, sampai sedetail itu. Jadi memang buat orang thinking dan sensing tuh agak mirip-mirip lah ya dalam hal detail di situnya gitu. Terus emang orang yang juga terplanning ya, jadi dia memikirkan jangka panjangnya ya buat orang thinking gitu. Terus masuk ke orang intuiting, dia memang tipikal orang yang cenderung kreatif ya, terus juga orientasinya masa depan dan tipikal yang suka mengambil resiko gitu ya. Jadi memang orang-orang intuiting ini dikenal orang yang kreatif, suka menangkap peluang baru gitu ya. Maka ketika dia memandang uang pun dia tipikal orang yang memang suka gitu ya. Melihat peluang-peluang baru atau mikirnya itu untuk masa depan gitu loh. Uang yang dia pakai itu untuk masa depan gitu. Terus kalau untuk tipe sensing ya, tipe feeling, mohon maaf, dia memang identiknya dengan orang yang lebih sensitif gitu ya, mengutamakan kenyamanan dan melibatkan orang lain gitu ya. Jadi cara dia menggunakan uangnya itu adalah biasanya untuk menyejahterakan orang lain gitu ya, untuk membahagiakan orang lain gitu. Agar dia bisa mendapatkan perhatian atau koneksi ya, seperti itu. Dan kalau orang insting ya, tipikal orang yang spontan, pragmatis, dan rela berkorban. Jadi dalam memandang uang pun dia biasanya lebih mementingkan orang lain dan tipikal orang yang cepat dalam mengambil tindakan. Nah, itu dari MK-nya ya. Nah, di sini kita sekarang membedakan dari setiap PG. Nah, ternyata walaupun sama-sama sensing, walaupun sama-sama thinking, intuiting, feeling, dan insting, ternyata punya tabiat uang yang berbeda nih ya teman-teman ya. Nah, ini dia ya. Sensing introvert dengan sensing extrovert itu jauh berbeda banget ya. Sensing introvert dia tipikal yang hemat, sedangkan sensing extrovert dia tipikal yang boros atau spender gitu. Jadi gini, sensing itu kan tipikal orang yang memang kayak misalnya harta. Ya, mengejar harta dikejar harta gitu loh. Dan dia menganggap uang itu tuh sebagai hal konkret ya, hal nyata yang harus dia raih. Nah, untuk sensing introvert, kenapa dia hemat? Karena dia tuh berasa gitu ya, ketika dia dapetin uang itu ya, seperti meras keringat, banting tulang kerja sana sini gitu ya. Dan ini sejalan juga sama chemistry-nya orang sensing introvert yang mengejar harta gitu. Jadi memang ketika dia keluar duit gitu ya, itu rasanya sayang gitu loh, karena dia tahu susahnya gitu ya, nggak mudahnya, berasa meras keringat ya dalam eh, menggunakan uangnya itu gitu. Tapi nggak baik juga ya buat orang-orang sensing introvert yang terlalu hemat, yang terlalu pelit buat dirinya sendiri. Ya nggak apa-apa lah sekali-kali gitu ya self reward gitu ya. Sekali-kali beliin apa gitu barang buat diri sendiri atau orang lain gitu ya. Dan biasanya orang sensing yang memang juga love language-nya itu biasanya mostly yang saya temui adalah receiving gift gitu kan ya. Sekalinya orang sensing udah ngasih hadiah gitu ya, dari hartanya gitu, dari uangnya itu, wah berarti kamu spesial nih gitu ya. Terus kalau sensing extrovert, cara dia memandang uang itu tipikal yang boros atau spender ya. Jadi memang dia tuh nggak pakai mikir gitu loh buat keluar uang. Nah,
Jadi memang ini tuh kayak seperti pedang bermata dua ya buat orang sensing introvert ya. Jadi itu dia yang aku kagumi ya untuk seorang sensing introvert, dia itu tipikal orang yang memang punya mindset kalau misalkan sama uang itu ya udahlah gitu ya, nggak usah pusing-pusing, nanti kalau misalkan butuh pun ada gitu. Dan ya udahlah keluar aja gitu ya duit, nanti juga bakal balik lagi. Nah, makanya dia dikenalnya tuh orangnya spender gitu ya. Nah, buat seorang sensing introvert yang dia itu maksudnya secara internalisasinya sudah baik, ya maka dia mungkin jatuh jadi dermawan, suka traktir, suka berbagi, suka sedekah gitu ya. Jadi borosnya itu tuh bukan ke hal-hal yang nggak baik. Borosnya itu ya benar ya untuk sensing introvert yang secara internalisasinya sudah baik gitu. Lalu buat orang thinking introvert ya, itu dia tipikal yang defensif. Maksudnya gimana? Jadi eh, tabiat uangnya itu ya dia berhitung-hitung, menimbang-nimbang gitu ya. Seperti saya nih, saya tuh kalau belanja ya, itu tuh lama itu adalah milih-milihnya. Jadi kebanyakan mikir gitu ya. Jadi eh mana nih yang bagus gitu ya. Awalnya pertama mungkin aduh beli apa ya? Apa yang dia butuhin. Nah, saya tuh gitu. Setiap beli barang, apa yang dibutuhin buat diri saya atau buat orang lain gitu ya kalau misalkan ngasih hadiah gitu kan. Karena pengennya itu kan berguna ya. Kita beli barang tuh kan, nggak hanya sekedar beli aja gitu loh. Karena yang namanya thinking juga kan pasti apapun itu sesuai kebutuhannya gitu. Nah, ketika dia menggunakan uang pun sama gitu ya, harus sesuai kebutuhannya. Apalagi thinking introvert nih, segala hal dia perhitungkan gitu ya, dari manfaatnya, outcome-nya gitu. Dia bandingin nih ya, antara produk A, produk B gitu kan ya, manfaatnya apa, reviewnya gimana, toko A, toko B seperti apa, mana yang lebih murah atau yang lebih terjangkau dengan kantong gitu kan ya. Nah, sampai segitunya gitu. Makanya tipsnya nih buat thinking introvert mungkin jangan terlalu kebanyakan dipikirin ya. Jangan terlalu lama di situ gitu loh. Ini teman saya sendiri yang langsung negur saya ya. Udahlah, Rin gitu ya, nggak usah kebanyakan mikir gitu ya. Lo kalau misalkan mau beli gitu kan, langsung aja minta rekomendasi sama siapa gitu kan ya. Jadi nggak kebanyakan mikir, ujung-ujung nggak jadi beli. Nah, di situ kan kadang gitu penyakitnya orang thinking ya, terutama saya ya, yang thinking introvert ya, ujung-ujungnya nggak jadi beli gitu ya. Karena merasa kurang cocok gitu ya, atau kebanyakan dipikirin gitu. Nah, kalau untuk thinking extrovert, dia tipikal yang akumulatif. Jadi ketika dia mau keluarin duit, dia tipikal orang yang sukanya tuh ngumpulin dulu, baru dia keluarin gitu lah. Contoh misalkan kayak dia itu pengen beli motor nih, gitu kan ya. Daripada kredit, dia tuh mending dikumpulin dulu gitu kan uangnya, baru dia ketika mau beli gitu langsung gitu ya dia beli cash ya atau misalkan dalam hal-hal beli barang gitu ya tipikal yang dia kumpulin dulu baru dia beli gitu akumulatif dia timbang-timbang juga lalu buat intuiting introvert dia tipikal yang satisfaction maksudnya itu mencari kepuasan ya jadi memang sangat picky ya mungkin eh, lain katanya gitu ya buat orang intuiting introvert karena dia ketika mengeluarkan uang gitu ya sekali beli barang tuh beli bener-bener beli yang mahal gitu ya karena eh dia mencari kepuasan buat dirinya sendiri gitu karena dia ini ya ketika beli barang tuh nggak pengen yang sembarangan gitu loh sekalinya beli itu tuh pengennya yang lama gitu ya long lasting terus juga awet gitu jadinya nggak apa gitu kan mahal sekalian nggak apa lah gitu nah kalau untuk yang introvert extrovert, dia tipikal orang yang progresif ya. Jadi mengedepankan masa depan gitu ya. Dia mengeluarkan uang itu tuh untuk modal masa depannya dia gitu. Makanya buat masalah duit itu bener-bener dia jaga baik-baik lah ya gitu ya. Sama mungkin ya setipikal kayak thinking extrovert yang ketika dia mau beli sesuatu tuh dia orangnya itu perlu ngumpulin dulu nih baru nanti dia keluarin gitu ya buat beli barang kepengenannya laptop kah, sepeda kah, motor kah atau mobil kayak gitu ya. Terus feeling. Nah, feeling introvert dia itu tabiat uangnya seperti juragan, seperti bos gitu ya. Jadi memang orang feeling ini tuh tipikal orang yang pengennya gitu ya nyenengin orang ya yang dimana dia jadikan uang ini tuh sebagai alat koneksi untuk bisa mendapatkan perhatian gitu ya atau kesenangan orang lain sehingga dari situ dia bisa mendapat relasi, koneksi gitu ya, ataupun perhatian-perhatian gitu ya. Nah, makanya juga mungkin gini nih, contohnya kayak feeling itu kalau misalkan dia jajan, beli barang gitu ya, nggak cuman buat dirinya, dia beli juga buat keluarga-keluarganya, adik-adiknya gitu ya, abang-abangnya, atau teman-temannya, bestie-bestinya
gitu ya. Jadi sekalian gitu diborong sama dia. Nah, kalau feeling extrovert, dia tipikal orang yang cenderungnya pengennya tuh instan. Cari jalan mudahnya tuh kayak gimana sih gitu kan ya. Jadi contoh mungkin kalau misalkan dia diiming-imingin gitu ya buat investasi, apalagi sama orang kepercayaannya dia langsung tuh digaspol gitu ya, nggak pakai mikir gitu. Karena mungkin dari situ dia ngerasa, "Oh, dengan gue investasi modal segini, oh ternyata bisa dapat keuntungan segini ya," tanpa dia mikirin nanti ke depannya seperti apa gitu loh. Jadi seperti itulah feeling extrovert ya dalam tabiatnya terhadap uang gitu, tipikal yang instan ya. Sedangkan kalau insting dia tipikal yang martir, maksudnya gimana? Di satu sisi memang orang insting ini tadi ya, dia kan spontan, rela berkorban gitu, punya panggilan jiwa tuh, apa namanya, suka nolong orang gitu ya. Bahkan dalam tabiat uangnya juga sama gitu ya, lebih mentingin orang lain daripada dirinya sendiri. Ada uang nih gitu ya, tiba-tiba temennya minjem, dia kasih semua tuh ya, dan ujung-ujungnya mungkin ada beberapa yang saking baiknya insting ini gitu ya, ditipu sama temennya. Itu sering banget kejadian ya, saya temuin sama klien-klien saya gitu ya. Nah, seperti itu. Karena saking baiknya seorang insting gitu ya, ada uang, temennya minjem, dia kasih semua. Nah, mungkin juga sama gitu ya kalau misalkan, buat temen-temen nih yang nanti punya suami insting gitu ya, duitnya dikasih ke teman-teman semua, istrinya, gitu, ya. Atau ada juga nih ya, insting gitu ya, suami insting ini punya istri sensing ya kan, istrinya lagi hamil, terus temennya, minjem duit gitu ya, katanya buat, sama istrinya juga lagi hamil, check up gitu kan. Nah, si suami insting ini gitu ya, tanpa pandang bulu langsung kasih, padahal gitu ya, uangnya itu sama gitu ya, lagi dibutuhin buat check up istrinya. Nah, akhirnya istrinya marah lah. Gitu ya. Jadi ini ya, tabiat uang pada setiap, personality genetik atau kepribadian genetik ya yang ada di Steven gitu. Jadi walaupun sama-sama sensing, thinking, intuiting, tapi dalam memandang uangnya itu bisa berbeda gitu. Nah, ini untuk tadi yang cara pertama ya, jurus gue banget, kenali kepribadian teman-teman secara mendalam, secara spesifik gitu ya. Nah, yang kedua adalah tadi I gitu ya, identifikasikan gitu ya, pos pengeluaran. Jadi di sini ada pos-pos pengeluaran yang benar-benar teman-teman harus bedakan, mana yang kebutuhan, mana yang keinginan, mana yang investasi gitu ya, mana yang tabungan gitu. Nah, contoh misalkan, eee, paling prioritas gitu ya, ini semua MK sama ya, jadi nggak pandang bulu nih, mau dia sensing, thinking, intuiting, feeling, atau insting ya, semuanya ini sama gitu ya. Jadi dalam ketika kita sudah mengenali karakter diri kita apa, kita perlu gitu ya, memetakan pos-pos ini. Pertama, itu yang paling penting adalah kebutuhan. Ya, teman-teman ketika punya uang gitu ya, yang diprioritaskan pastinya adalah kebutuhan dasar teman-teman. Dalam hierarki kebutuhan Maslow juga kan yang paling pertama adalah kebutuhan dasar ya. Seperti apa? Makanan, tempat tinggal gitu ya, eee, dan juga mungkin hal-hal lain seperti transportasi dan juga kesehatan gitu. Sesuatu yang memang urgent gitu ya, yang paling dibutuhkan gitu. Nah, ini dipetakan gitu ya, diprioritaskan. Yang kedua gitu ya, mungkin teman-teman boleh nih setelah udah beres ya, kebutuhan-kebutuhan apa aja gitu kan ya, teman-teman baru gitu ya, petakan juga keinginan apa nih gitu kan yang mungkin teman-teman, nantinya tuh, uang itu spending di situ ya. Seperti mungkin teman-teman ada rencana pengen beli mobil, motor, barang-barang, elektronik gitu kan ya. Nah, atau ada juga mungkin semacam liburan, terus juga mungkin mainan anak-anak gitu kan ya. Ya itu sesuatu yang memang lebih opsional sepertinya ya kalau keinginan ini. Nah terus apalagi pengeluarannya. Nah ini nih ya, walaupun kalau misalkan kita lihat ya, apa namanya, dari setiap mesin kecerdasan itu yang memang orientasi masa depan gitu kan ya, yang jangka panjang, itu lebih pada, orang thinking dan intuiting gitu ya. Tapi semuanya juga perlu gitu ya, memikirkan, jangka panjangnya nanti seperti apa gitu. Maka perlu nih pengeluaran seperti investasi dan tabungan gitu ya, dijadikan sesuatu yang, eee, urgent juga, prioritas juga gitu ya, untuk, dipikirkan gitu baik-baik. Mungkin gini, kayak misalkan setiap mesin kecerdasan gitu ya, punya gaya masing-masing dalam berinvestasi ya. Misalkan kayak mungkin investasinya seperti apa, nah itu nanti kita akan bahas. Nah, investasi di sini contohnya mungkin mungkin semacam kayak
semacam seperti ini ya, kayak obligasi atau properti atau apapun itu, kayak gitu. Dan tabungan pastinya itu sesuatu yang memang dibutuhkan gitu ya untuk jaga-jaga nanti ke depannya dalam situasi darurat gitu ya untuk biaya apapun itu kayak misalkan anak sekolah ya, sakit atau ya wallahu alam kecelakaan gitu ya. Ataupun hal-hal lain yang nggak bisa diprediksi atau sesuatu hal-hal nanti yang mau rencanakan ke depannya yang itu butuh dana yang besar, perlu tabungan. Nah, ini dia yang ketiga adalah terapkan ya. Jadi terapkan setiap apa namanya, pengelolaan keuangannya gitu ya, sesuai dengan karakternya masing-masing. Kalau buat orang sensing, yang pertama itu perlu banget ya, dia ada anggaran bulanan yang ketat dan realistis gitu. Jadi jangan terlalu spekulatif dalam hal investasi. Jadi sebenarnya kalau misalkan main investasi itu lebih cocok tuh orang intuiting ya, kalau yang investasi itu. Kalau untuk sensing itu lebih cocoknya itu sesuatu pekerjaan yang pasti ya, bisnis pun sesuatu yang pasti juga, yang udah ada SOP-nya, atau semacam bisnis retail gitu ya. Ataupun sesuatu yang memang, ada gitu loh hasilnya kelihatan, ya. Maka buat orang-orang sensing dalam mengelola keuangannya, dia perlu nih gitu ya, ada sesuatu intinya mungkin kalau misalkan malas nyatat gitu ya, intinya ya ada jelas lah gitu ya, ada anggaran gitu loh. Dia prioritaskan mana yang kebutuhan, mana keinginan, mana yang buat investasi, mana yang buat, tabungan gitu. Bahkan teman saya ya, itu tuh ada dia, eee, rekening beda-beda gitu ya. Ada yang buat jajan, ada yang buat, kebutuhan belanja sehari-hari gitu, bulanan, mingguan, terus ada juga yang buat tabungan, buat anaknya nanti gitu kan, ada juga yang dana darurat, gitu. Itu sampai dibedain seperti itu, saking detailnya orang sensing ya. Nah, teman-teman nih perlu banget ya buat orang-orang sensing itu, ya, anggaran yang ketat dan realistis, ya. Jangan terlalu spekulatif sama investasi, ya. Terus buat orang thinking, ya karena tadi orang thinking itu sesuatu yang harus ter-planning, nggak bisa gedebak-gedebuk gitu loh, butuh persiapan gitu. Bahkan saya juga kalau misalkan presentasi atau misalkan kayak, eee, tampil gitu ya di depan, itu butuh persiapan. Nah, dalam hal keuangan pun sama gitu ya, butuh persiapan. Misalkan nih nanti mau lahiran anak gitu ya, atau anak mau sekolah, atau nanti mau, lulus kuliah, nyari kerja gitu ya, itu kan butuh modal tuh semuanya, ya, berarti butuh persiapan. Makanya gitu ya, mikirnya jangka panjang gitu kan, kira-kira apa nih gitu kan ya. Apa namanya, perlu memilah-milah gitu kan ya, kira-kira cocoknya itu seperti apa gitu ya. Kalau misalkan untuk kebutuhan-kebutuhan yang jangka panjang itu, oke berarti nabung nih gitu kan ya pengeluarannya. Tabung itu sebulan berapa, oke mungkin dalam, gaji itu teman-teman bisa ambil ini ya, gaya metodenya mungkin Cina atau Jepang yang membagi, atau misalkan metode-metode lain gitu yang kayak membagi pengeluaran itu tuh 10, 10, 20, 30 gitu kan ya. Nah itu bisa seperti itu. Jadi 10-nya itu dialokasikan untuk yang jangka panjang ini ya. Atau kalau misalkan teman-teman gitu ya pengen investasi nih buat orang thinking gitu ya, mungkin cari investasi yang rendah resiko, tapi konsisten. Contohnya kayak mungkin reksadana atau properti gitu ya. Nah, reksadana atau properti juga cocok buat orang sensing gitu ya. Tapi mungkin buat orang sensing sebenarnya investasi nggak terlalu direkomendasikan. Nah, seperti itu. Kalau buat orang intuiting karena dia orientasi masa depan gitu ya, terus juga apa namanya, pandai menangkap peluang baru gitu ya, itu biasanya dia memang sangat cocok untuk berinvestasi gitu. Apalagi investasi yang punya resiko tinggi gitu ya, kayak saham, startup, atau bisnis-bisnis baru gitu loh, yang memang nggak perlu pakai SOP gitu ya, dia bikin bisnis baru gitu ya. Nah, tapi gini, intuitif juga karena dia unik ya, terpola gitu. Dia bisa mengatur keuangannya dengan polanya gitu. Jadi hanya gambaran besarnya aja gitu ya. Nggak perlu dicatat, nggak perlu terlalu detail, ya udah gitu. Yang penting semuanya aman gitu, terkendali. Bahkan eee, tanpa apa namanya, intuiting catat pun gitu ya, dia udah tahu gitu kan ya, karena udah ada polanya.